Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal masa Republik Batak. Tindakan yang dilakukan oleh Daendels yaitu yang pertama, membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur atau prefektur. Yang ketiga, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Dan yang keempat, Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Ada pula dalam bidang peradilan dan untuk memperlancar pemerintahan dan juga mengatur ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Maka Daendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Pada saat itu, Daendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Berikut 3 jenis peradilan, yaitu yang pertama, peradilan orang Eropa, yang kedua, peradilan untuk orang Timur Asing, dan yang ketiga, peradilan untuk orang pribumi. Pada peradilan untuk kaum pribumi dibentuk dalam kaum prefektur, misalnya di kawasan Batavia, Surabaya, dan Semarang. Kemudian pengadilan ini akan menghakimi setiap kasus yang melibatkan orang Jawa atau pribumi berdasarkan hukum adat dan adat istiadat Jawa. Adapun kebijakan dan tindakan dari Daendels pada bidang ekonomi yaitu yang pertama, melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial. Yang kedua, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. Yang ketiga, meningkatkan penanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Yang keempat, rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Dan yang kelima, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Pada tahun 1811, Daendels dipanggil kembali ke Belanda oleh Louis Bonaparte. Alasan pemanggilan Daendels kembali ke Belanda karena Daendels memiliki hubungan yang buruk dengan raja-raja dan penduduk Nusantara.